Nah, Yamata no Orochi ini dalam mitologi Jepang tidak dijelaskan asal-usulnya seperti apa, tetapi diceritakan dalam sebuah buku, yaitu Kojiki dan juga Nihongi, tepatnya pertarungan antara Yamata no Orochi dan juga Susanoo no. Nah, setelah kita ngebahas nih terkait ular naga berkepala banyak dari Yunani, yaitu Hydra, peliharaannya dari Dewi Hera, ternyata di Jepang juga ada ular naga yang serupa kayak Hydra, yang bernama Yamata no Orochi, yang kisahnya ini makin populer pada saat melawan salah satu dewa dalam mitologi Jepang. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Nah, kalau di Eropa, khususnya di Yunani, ada ular naga berkepala banyak yang kisahnya ini mendunia, termasuk ke dalam salah satu tugas dari pahlawan setengah dewa, yaitu Hercules. Dan monster tersebut dinamakan Hydra, yaitu monster peliharaannya Dewi Hera, anaknya Typhon dan juga Echidna. Nah, kalau di Jepang, ada juga monster yang serupa, yaitu ular naga berkepala banyak, tepatnya berkepala 8 dan juga memiliki ekor 8, yang bernama Yamata no Orochi. Cuman di antara dua ular naga ini ternyata punya skill yang berbeda. Kalau misalkan Hydra kan punya racun, kemudian kepalanya ini kalau dipotong bisa beregenerasi lagi dan muncul dua kepala dari hasil potongan kepala tersebut. Sedangkan untuk Yamata no Orochi ini ketika dipotong ya udah ular tersebut bakalan mati dan gak bisa regenerasi lagi. Nah, Yamata no Orochi ini dalam mitologi Jepang tidak dijelaskan asal-usulnya seperti apa, tetapi diceritakan dalam sebuah buku, yaitu Kojiki dan juga Nihongi, tepatnya pertarungan antara Yamata no Orochi dan juga sang dewa petir dari mitologi Jepang, yaitu Susanoo no Mikoto. Nah, di buku Nihongi dan juga Kojiki ini, Yamata no Orochi digambarkan sebagai ular naga raksasa berkepala 8 dan juga ekornya 8. Bahkan besarnya ini setara dengan 8 gunung dan juga 8 lembah. Wah, saking gedenya tuh kan. Tapi ternyata ular ini bukanlah sebagai penjaga, melainkan ular ini menjadi sebuah teror di Gunung Fuji dan juga Sungai Hi, dan bahkan selalu meminta korban setiap tahunnya. Selain itu, di buku Kojiki dan juga Nihongi dijelaskan penggambaran terkait Yamata no Orochi ini. Yang pertama adalah Yamata no Orochi ini panjangnya dan besarnya setara dengan 8 lembah dan juga 8 gunung, karena dia memiliki 8 kepala sekaligus 8 ekor. Selain itu, dia juga memiliki mata berwarna merah, layaknya tanaman sakura. Tubuhnya juga ditanami oleh pohon cedar dan juga pohon cemara. Selain itu, karena ukuran tubuh dan juga Yamata no Orochi ini udah tua, maka kulitnya ini tidak hanya bersisik, melainkan dilapisi oleh lumut-lumut, sehingga banyak yang ngira bahwa tubuh dari Yamata no Orochi ini adalah sebuah batang kayu raksasa, padahal itu adalah tubuh dari Yamata no Orochi. Kemudian terkait kisah yang paling populer mengenai si Yamata no Orochi ini dituliskan dalam buku Nihongi dan juga Kojiki, yaitu pertarungan antara Yamata no Orochi versus salah satu dari dewa mitologi Jepang, yaitu dewa badai dan petir Susanoo no Mikoto. Jadi inilah dia kisahnya. Jadi pada suatu hari, setelah Susanoo no Mikoto diturunkan dari surga atas konflik yang dia terima dengan saudaranya, yaitu Amaterasu, Susanoo no Mikoto ini memutuskan untuk mengelana di dunia manusia, dan tepatnya di sekitaran Gunung Fuji dan juga di Sungai Hi. Nah, pada saat dia menyusuri Sungai Hi, dia bertemulah dengan dua orang tua, yaitu dewa-dewi yang udah tua, bernama Aji Suci dan juga Torina Suci, yang memiliki anak bernama Tsukinada Hime. Pada saat Susanoo no Mikoto datang, Susanoo tuh ngeliat kakek dan nenek ini lagi pada nangis. Susanoo pun langsung nanya dong, ada apa nek kakek kok nangis? Kemudian kakek dan nenek ini pun ngejelasin bahwa mereka ini tadinya punya 8 anak. Tetapi mereka itu selalu diteror oleh monster raksasa ular naga yang bernama Yamata no Orochi. Kemudian dijelasin tuh ciri-cirinya ini sama si kakek nenek terkait monster berkepala 8 Yamata no Orochi. Setelah mendengarkan hal tersebut, ternyata Yamata no Orochi ini
tiap tahunnya suka meminta tumbal, yaitu anak dari si kakek nenek ini. Dan sekarang ini tinggal sisa satu, yaitu bernama Sukinada Hime. Mendengar hal tersebut, Susanoo no Mikoto iba dong dan mau nolong si kakek sama nenek ini. Setelah Susanoo no Mikoto memutuskan untuk membantu si kakek nenek ini, Susanoo ini punya rencana dan nyuruh si kakek nenek untuk membuatkan sebuah gentong raksasa yang nantinya diisi oleh sake. Kemudian dibuat juga 8 gerbang yang disebut dengan gerbang Torii Gate. Sedangkan untuk Sukinada Hime diubahlah oleh Yamata no Orochi menjadi sebuah tusuk konde yang nantinya disimpan di rambut. Tusuk konde apa? Tusuk konde apa sisir gitu. Saya lupa, tapi intinya itu yang nantinya ini disimpan di rambut Susanoo no Mikoto. Singkat cerita, jadilah 8 gentong raksasa yang dipesan oleh Susanoo no Mikoto kepada si kakek nenek ini. Dan jadi juga 8 gerbang yang dipesan oleh Susanoo no Mikoto. Susanoo pun langsung ngedesain 8 gerbang tersebut dan juga 8 gentong itu disimpan di halaman si kakek nenek. Tepatnya gerbang di belakang dan juga si gentong yang berisi sake itu di depan. Yang mana ini adalah jebakan Susanoo no Mikoto. Dia berharap bahwa ular Yamata no Orochi ini akan masuk ke masing-masing gerbang dan juga gentong yang isi sake dan mencicipi sake tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan benar aja Yamata no Orochi ini datang ke kediaman si kakek nenek dengan diiringi oleh guntur dan setiap langkahnya menghasilkan gempa bumi. Dari situ, si Yamata no Orochi datanglah ke rumah si kakek nenek. Dan pada saat dia udah nyampe, dia ngeliat di halaman si kakek nenek ini udah terdapat 8 gentong sake sekaligus gerbang. Dan kebenaran kepalanya itu ada 8 dan pas banget. Dan Yamata no Orochi ini ngira bahwa kakek nenek ini sengaja menjamu Yamata no Orochi dengan sake-sake sebelum dia mengambil tumbal yang diserahkan oleh kakek nenek. Dan ya, apa yang terjadi? Si Yamata no Orochi ini kena jebakan Susanoo no Mikoto. Dia pun memakan umpan dan meminum sake yang disediakan oleh Susanoo no Mikoto. Nah, dari situ, karena sakenya enak, Yamata no Orochi pun kalap ngabisin si sake hingga membuat dia mabuk terus tertidur di tempat gerbang dan juga sake tersebut, yang membuat dia nggak bisa keluar dari situ. Nah, setelah melihat Yamata no Orochi ini tertidur, Susanoo no Mikoto pun melancarkan serangannya dengan memenggal satu persatu kepala dari ular Yamata no Orochi. Yang mana ternyata gerbang Torii Gate ini dijadikan oleh Susanoo no Mikoto sebagai glutoni agar menebas leher-leher kepala Yamata no Orochi itu dengan mudah dan sat-sat. Nah, setelah menggal kepala masing-masing Yamata no Orochi, Susanoo no Mikoto pun belum selesai karena Susanoo no Mikoto lanjut untuk nebasin ekor-ekor dari Yamata no Orochi. Karena budaya Jepang mengatakan bahwa kalau ular kepalanya udah buntung tapi ekornya masih gerak, ada kemungkinan besar ular tersebut akan hidup kembali dan akan nyatu dengan kepalanya lagi. Oleh karena itulah Susanoo no Mikoto motongin ekor-ekor Yamata no Orochi. Dan pada saat di ekor yang keempat, pedang Susanoo no Mikoto ini patah karena berbenturan dengan pedang yang ada dalam ekor Yamata no Orochi, yaitu pedang Kusanagi. Setelah melihat pedang Kusanagi, Susanoo no Mikoto pun mencabut pedang tersebut. Dan pada saat dicoba dan dipakai, ternyata pedang Kusanagi ini lebih kuat dari pedang yang sebelumnya. Susanoo no Mikoto pun kemudian membereskanlah mayat dari Yamata no Orochi yang membuat sungai Hi ini menjadi warna merah, yaitu darah dari Yamata no Orochi. Dan setelah membereskan dan membunuh monster berkepala 8 yaitu Yamata no Orochi, Susanoo no Mikoto kepikiran ingin baikan lagi dengan saudaranya yaitu Amaterasu dengan memberikan pedang Kusanagi ini kepada Amaterasu. Dan pada akhirnya Amaterasu pun menerima maaf dari Susanoo no Mikoto dan diangkat lagi Susanoo no Mikoto ini di kahyangan oleh saudara-saudaranya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nasib si kakek nenek? Jawabannya adalah si kakek nenek ini setelah ditolong oleh Susanoo no Mikoto, mereka pun berterima kasih ke Susanoo no Mikoto. Dan sebagai bentuk terima kasihnya, sengaja si kakek nenek ini membuat anaknya yaitu Sukinada Hime menikah dengan Susanoo no Mikoto. Dan mereka pun hidup bahagia. Dan Susanoo no Mikoto yang gelarnya adalah Dewa Badai dan juga Dewa Petir berubah menjadi Dewa Perkawinan dan juga Dewa Kesuburan.
Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Pochi, podcast cerita mitologi kali ini, yaitu pembahasan ular naga berkepala 8 dari mitologi Jepang, Yamata no Orochi. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bermasanya. Nah, pada saat Susanoo Ono Mikoto melihat mereka berdua, Susanoo Ono anjing. Kemudian dijelasin tuh ciri-cirinya kemudian dijelasin tuh loh.